Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2389. Kemudian pada hari itu, kelompok Rean tiba di wilayah bersalju di wilayah Tormalek. Setelah berada di sana selama lebih dari sebulan, Angkatan Darat di sana telah menyingkirkan banyak pohon kematian dunia bawah, yang memungkinkan kemajuan Angkatan Darat lagi. Sekarang, mereka meninggalkan wilayah Limigo dan memasuki Krohasan. Jauh di dalam jurang, sekelompok kultivator dan beberapa binatang iblis berkumpul, menjaga diri mereka sebisa mungkin untuk bersembunyi. Sebuah gerbang spasial kemudian muncul di dekatnya, tempat Rean, Kentucky, dan SCV melangkah keluar bersama Rumes. Yang lain melihat itu dan segera mendekat untuk menyambut mereka. Selamat datang kembali, Senior Rumes. Rumes mengangguk, mendorong Rean dan yang lainnya maju. Ini sisa kelompokmu. Ya, kepala Rean tertunduk, dan ekspresi muram menutupi wajahnya. Lebih dari 5.000 poin prestasi, hilang, begitu saja, lebih dari 5.000 poin prestasi, hilang, begitu saja, lebih dari 5.000 poin prestasi, hilang, begitu saja. Asteris ledakan, asteris. Rumes kehilangan kesabarannya, dan menendang Rean hingga terlempar. Di dalam Soul Gem Dimensional Realm, Roan mengangguk, merasakan koneksi dengan Rumes di sana. Seorang ahli Divinity Realm yang berharga. Persetan denganmu. Bagaimana mungkin Rean tidak mendengar Roan kalau dia berbicara dalam pikirannya? Rumes tidak tahu tentang pembicaraan mereka dan hanya mengancam. Lebih baik kau tenangkan dirimu, atau tendangan kecil akan menjadi hal terakhir yang perlu kau khawatirkan. Rean kemudian bangkit dan bergabung dengan kelompok lainnya. Di sana, ia melihat beberapa wajah yang dikenalnya, seperti Kang Lia, pemimpin kelompok mereka saat penyerangan terakhir di wilayah Limigo. Terserah, aku akan berusaha keras untuk mendapatkannya kembali. Rumes mengangguk, puas. Dengan kemampuanmu, itu tidak terlalu sulit. Sekarang, mari kita masuk ke topik utama. Kali ini, tidak ada yang namanya formasi perlindungan untuk dihancurkan. Dengan lingkungan di pegunungan ini, para iblis tidak benar-benar membutuhkan formasi perlindungan. Keunggulan poin mereka yang tinggi sudah lebih dari cukup untuk menutupinya. Sebaliknya, formasi apapun yang kamu temukan dalam usaha ini semuanya akan menjadi formasi pembantaian, ilusi, atau perangkap. Rumes kemudian berbalik, bersiap untuk pergi. Kang Lia, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik terakhir kali, jadi aku mengandalkanmu untuk memimpin kelompok ini juga. Kau sudah tahu rencananya, jadi persiapkan semuanya. Kang Lia segera menerima perintah itu. Baik, Senior Rumes. Setelah Rumes pergi, Kang Lia menghela napas lega dan menatap Rean, Kentucky, dan SCV. Aku bisa menebak mengapa Senior Rumes mengampuni nyawa kalian, tetapi jangan harap perlakuan seperti itu akan terjadi di sini. Jika kalian mencoba pergi ke tempat lain saat berada di bawah komandoku, aku akan membunuh kalian, mengerti? Rean dan dua orang lainnya mengangguk. Kami sudah menyelesaikan penyelidikan kami. Lady Kang Lia tidak perlu khawatir kami akan melarikan diri. Begitulah kira-kira, Kang Lai menerima ucapan mereka. Rean, berikan aku nomor lencanamu yang baru. Kudengar nomor lamamu rusak. Tidak masalah, kata Rean. Dia memang berhasil menghancurkan yang terakhir untuk menemukan Zandolf, dan akhirnya, pertemuan itu pun berakhir dengan pertemuan dengan Essence Rache. Rean kemudian dengan cepat bertukar nomor dengan para kultivator dan binatang iblis lainnya di sana. Akhirnya, Kang Lia menjelaskan situasinya. Meskipun tidak ada penghalang atau formasi sejenis di wilayah yang dipertahankan oleh para iblis ini, ada beberapa yang mendeteksi. Mendekati tanpa terdeteksi hampir mustahil. Namun, menyerang langsung saat mereka menguasai dataran tinggi akan menimbulkan terlalu banyak kerugian. SCV jadi bingung. Apa gunanya high ground? Kita bisa terbang lewat dan menyerang dari atas. Kalau mereka benar-benar tinggal di darat, kita akan segera menghabisi mereka semua. Kang Lia segera menggelengkan kepalanya. Jika kau bisa melihatnya, mereka juga bisa. Tidak ada penghalang perlindungan, tetapi ada jenis formasi lain. Salah satunya, tentu saja, adalah formasi pembatas terbang. Seluruh pegunungan ditutupi olehnya, sehingga mustahil untuk terbang. Kang Lai kemudian menggunakan indera surgawinya untuk membagikan pemandangan pegunungan dan posisi pasukan iblis di wilayah ini. Karena itu, Senior Rumes dan yang lainnya memikirkan sebuah rencana. Alih-alih menyerang,
kita akan mengabaikan pasukan ini dan berputar-putar, maju ke sisi timur laut wilayah Krohasan. Para petani di sekitar menyipitkan mata mereka. Tapi itu tidak hanya akan menghalangi rantai pasokan kita, tetapi juga membuka peluang bagi musuh. Aku tidak melihat bagaimana itu bisa menjadi hal yang baik. Kang Lia mengangguk, sudah menduga pertanyaan ini akan dilontarkan oleh yang lain. Kami tahu itu, dan kami sungguh berharap mereka datang. Ryan tersenyum, memancing harimau keluar dari gunung. Jika kita berhasil, kita bisa yakin iblis akan mengambil dua pendekatan. Yang pertama adalah menyerang bagian belakang atau sayap kita saat kita mengelilingi pegunungan. Yang kedua adalah membidik rantai pasokan kita, memutus koneksi kita dengan bagian belakang. Namun, satu hal yang pasti, iblis pasti tidak akan kehilangan kesempatan ini dan akan mengejar kita dengan satu atau lain cara. Ryan menghabiskan cukup waktu dengan Roan untuk mendapatkan pengalaman dengan strategi. Kang Lia menatap Ryan sambil tersenyum. Goku benar, saat mereka turun, inilah saatnya kita menyerang. SCV jadi bingung. Tapi bukankah itu terlalu kentara? Maksudku, aku hanya bisa melihatnya sebagai provokasi yang mencolok. Bagaimana kalau kamu salah, dan mereka tetap tinggal di pegunungan? Mereka tidak bisa, kata Kang Lia. Lebih jauh ke timur laut, Anda dapat menemukan salah satu area pertanian mereka. Yah, itu hanya nama yang bagus untuk tempat mereka memanen jiwa-jiwa yang masih hidup untuk dibudidayakan. Karena kemajuan kita yang cepat, dan terutama kemenangan besar yang kita peroleh terakhir kali, mereka masih jauh tertinggal dari jadwal panen yang lengkap, menurut pengintai kita. Bagi para iblis tua, nilai pertanian itu lebih tinggi daripada pasukan iblis di pegunungan ini. Mereka setidaknya harus membeli cukup waktu agar mereka dapat menyelesaikan panen mereka, jadi mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang kita, bahkan jika mereka tahu itu adalah provokasi. Ryan mengangguk, tetapi dia masih ragu. Baiklah, aku mengerti rencananya, namun, mengapa kita berkumpul di sini? Apa peran kita dalam rencana ini? Bab 2390. Kang Lia tersenyum menanggapi. Kupikir kau tidak akan pernah bertanya. Tugas kita adalah menyerang benteng Lodigan dan menyelamatkan seseorang. Semua orang di sana terkejut. Bahkan mereka yang tiba lebih awal dari kelompok Ryan tidak menyadari hal ini. Benteng Lodigan. Tapi, di mana itu? Mereka semua memeriksa peta wilayah ini pada lencana komunikasi mereka. Baik itu pegunungan pertanian di timur laut, tidak satu pun dari mereka yang memiliki benteng Lodigan ini sebagai bagian dari situs tersebut. Bahkan, mereka tidak dapat menemukan benteng ini dimanapun di wilayah Krohasan sama sekali. Tidak mengherankan Anda tidak dapat menemukannya karena tidak berada di Krohasan. Sebaliknya, ia berada di arah yang berlawanan, lebih jauh ke arah barat laut, jelas Kang Lai. Jika Anda memperluas peta Anda di lencana komunikasi, Anda seharusnya dapat melihat wilayah yang disebut Saward. Benteng Lodigan berada di perbatasan tenggara wilayah ini. Saward. Ryan segera memeriksa informasinya, dan benar saja, dia menemukan benteng di sana. Hanya saja, benteng itu hampir tidak memiliki informasi apapun. Kalau boleh jujur, benteng itu tampak seperti salah satu dari banyak lokasi yang diabaikan dalam perang ini. Tunggu, tapi wilayah Saward ini benar-benar sangat dalam di wilayah iblis. Pasukan kita belum mendekati tempat itu. Santiso, salah satu kultivator alam elemental space di sana, setuju dengan Ryan. Goku benar, ada pasukan lain yang ditempatkan tidak terlalu jauh di wilayah Juedibos. Mencapai benteng ini akan cukup rumit karena para iblis pasti akan mengawasi sekeliling. Benteng Lodigan ini kebetulan berada dalam jangkauan pasukan ini. Amakser, pakar alam elemental space lainnya dan seekor binatang iblis, juga menyadarinya. Meskipun sedikit berisiko, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mencapai benteng tanpa ada yang menyadarinya. Masalah sebenarnya terletak setelah kita memulai serangan untuk menyelamatkan siapapun itu. Karena pasukan iblis lainnya ada di dekat sini, seharusnya tidak butuh lebih dari beberapa menit bagi mereka untuk mendapatkan bala bantuan. Bagaimana jika iblis tua muncul? Begitu ya, Ryan mengerti situasinya. Itulah sebabnya target kita ditempatkan di benteng ini. Pertama, agar terlihat seperti tidak ada yang penting di sana. Kedua, dekat dengan tentara, yang bisa memberikan bantuan kapan saja. Sepertinya kita punya tokoh yang cukup terkenal di tempat itu, bukan? Kang Lai membenarkan perkataan semua orang.
Kalian semua benar. Namun, keuntungan kita terletak pada serangan terhadap pertanian jiwa timur laut ini. Senior Rumes akan bersekutu dengan ahli alam keilahian lainnya, yang akan tiba selama serangan. Ketika keduanya bergabung, iblis tua yang bertanggung jawab atas pasukan gunung tidak akan punya pilihan lain. Dia harus meminta bala bantuan untuk mencegah pasukan kita mencapai pertanian. Pembantu terdekat, meskipun agak jauh, berada di dekat wilayah Sword. Seperti yang mungkin bisa Anda bayangkan, dia adalah iblis tua yang memimpin pasukan di sana. Dia harus segera pergi dan datang untuk membantu iblis tua di sini. Bukan hanya dia, tetapi bahkan iblis alam ruang waktunya pun harus menemaninya. Itu memberi kita kesempatan yang kita inginkan. Ryan menyipitkan matanya. Itu membuatnya tampak seolah-olah meskipun penghancuran ladang jiwa itu penting, seluruh alasan serangan ini adalah untuk menyerang benteng yang kau sebutkan. Apakah itu tujuan sebenarnya dari usaha ini? Kang Lia menggelengkan kepalanya. Itu yang tidak ku ketahui. Yang ku tahu adalah para petinggi melihat penghancuran pertanian dan penyelamatan target sebagai hal yang sangat penting. Namun, menurutku tujuan utamanya adalah rencana penyelamatan. Kentucky tidak dapat menahan diri lagi setelah mendengar semua itu. Oh, demi dewa, bisakah kau memberitahu kami siapa yang harus kami selamatkan dengan mempertaruhkan nyawa kami? Kau tidak mengharapkan kami untuk langsung tahu siapa orangnya, bukan? Sebenarnya, aku tahu, Kang Lia tersenyum. Singkatnya, hanya ada iblis di benteng itu. Itulah sebabnya bahkan aku tidak diberitahu siapa saja yang ada di sana, tampaknya untuk mencegah informasi apapun bocor. Meskipun demikian, target kita pada dasarnya adalah siapapun yang bukan iblis di tempat itu. Seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Bagaimana jika ada lebih dari satu target? Tanya Ryan balik. Tidak ada jaminan mereka akan bertemu hanya dengan satu orang yang bukan iblis di sana. Mungkin ada ribuan orang. Kang Lia mengangkat bahunya. Kalau begitu, bawa saja semua orang bersamamu. Kirim mereka semua ke alam dimensi Sakumu dan pergilah. Semua orang saling memandang, menganggap operasi ini agak aneh. Namun, semuanya menyerah setelah mendengar kata-kata Kang Lia berikutnya. Yang bisa kujamin adalah target kita benar-benar sepadan dengan risikonya. Sebagai hadiah atas rencana penyelamatan ini, tentara akan membayar semua orang 2.000 poin merit. Apa? Mata semua orang berbinar. Kau tidak berbohong, kan? Kau serius, kan? Kang Lia mengangguk. Ya, aku benar-benar bersungguh-sungguh. Aku sudah mendapat konfirmasi dari senior Rumes sendiri. Ryan sama terkesannya dengan yang lain. Rumes mengatakan kepadanya bahwa ia akan mendapatkan hadiah yang sama setelah membantu Gardo karena ia berkontribusi terhadap kematian seorang Elder Devil. Namun, target penyelamatan ini sama berharganya. Bagaimana mungkin ia tidak gembira? Terutama karena itu akan menjadi 2.000 poin untuknya dan 2.000 poin untuk Kentucky. Itu akan menjadi 4.000 poin karena semuanya akan digunakan untuk membeli Serene Gold Filaments. Kang Lia juga memperingatkan semua orang. Jangan punya ide aneh tentang menjadi orang yang menyelamatkan target terlebih dahulu. Terlepas dari siapa yang membawa target kembali, hadiahnya akan sama untuk semua orang, 2.000 poin. Itu untuk mencegah orang idiot menyerang sekutu mereka sendiri, dengan berpikir mereka bisa mendapatkan hadiah yang lebih besar. Semua orang merasa puas dengan keputusan itu. Keputusan seperti itu mencegah terjadinya perselisihan dalam kelompok. Melihat semua orang sudah siap, Kang Lia akhirnya membuka gerbang ruang. Baiklah, ayo berangkat. Bab 2391. Gerbang spasial Kang Lia tidak membawa mereka langsung ke tempat benteng berada. Karena pasukan lain berada di dekatnya, pasti ada formasi yang disiapkan untuk mendeteksi pembukaan gerbang spasial. Meski begitu, dia membawa semua orang ke tempat yang masih berjarak puluhan ribu kilometer dari benteng. Tentu saja, tak seorang pun dari mereka yang terlalu mempermasalahkannya. Dengan kultivasi alam elemental space mereka, jarak sejauh itu dapat ditempuh dalam waktu singkat. Apalagi alam ruang waktu seperti Kang Lia, yang memimpin kelompok itu. Aku sudah menunggumu, tiba-tiba sebuah suara bergema di sekeliling. Ryan dan yang lainnya segera bersiap untuk bertempur, tidak menyangka ada yang tahu mereka akan muncul di tempat itu. Namun, Kang Lia segera mengangkat tangannya untuk menghentikan semua orang. Jangan khawatir, dia sekutu. Tepat setelah itu, ruang bergeser ke suatu tempat yang jauh, tepat di luar jangkauan persepsi spasial alami setiap orang.
Seorang pria berkulit hitam dengan mata merah kemudian mendekat, dengan ekspresi dingin. Ryan dapat dengan jelas melihat kabut merah dari niat membunuh yang mengelilinginya, meskipun itu tidak ditujukan kepada mereka. Penggarap jahat, pikirnya. Sama seperti kultivator biasa, tentu saja ada juga yang jahat. Mereka yang menggunakan nyawa orang lain, membunuh, merampok, dan semua hal semacam itu untuk menjadi lebih kuat. Nah, menurut Rowan, kultivator seperti ini jauh lebih mudah dihadapi. Setidaknya mereka tidak berusaha menyembunyikan sifat mereka, hanya peduli tentang membunuh atau dibunuh. Jauh lebih baik daripada kedok yang biasanya ditunjukkan oleh kultivator, baik. Dengan skill Divine Sense Bending miliknya, Ryan segera mengidentifikasi kultivasi pendatang baru itu. Puncak alam ruang waktu. Benar saja, para petinggi menaruh banyak pikiran pada rencana penyelamatan ini. Mereka bahkan mengirim seorang pria yang hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi ahli alam keilahian. Kang Lia menarik napas dalam-dalam lalu memperkenalkan orang itu. Ini Clean Bay, seorang kultivator pengembara. Dia tidak benar-benar memiliki keterikatan dengan sekte besar manapun atau semacamnya. Tentu saja, dia juga datang ke sini untuk alasan yang sama, hadiah poin merit dalam misi ini. Clean Bay mendengus. Jangan samakan aku dengan orang-orang yang masih pemula seperti kalian semua. Aku di sini karena aku ditawari lebih dari itu. Sekarang, pastikan untuk bekerja demi aku sementara aku menahan segala campur tangan. Jika ada di antara kalian yang menghalangi, aku akan membunuh kalian sendiri setelah misi ini. Kang Lia mendesah, tidak terkejut dengan kata-kata itu. Dia hanya menggunakan indera surgawinya untuk berbicara dengan yang lain. Abaikan saja dia. Dia mungkin terlihat tidak bisa diandalkan sebagai sekutu, tetapi aku bisa menjamin dia sepadan dengan harga yang dibayar para petinggi. Jangan membuatnya marah. Dia tidak berbohong dalam komentarnya sebelumnya. Jika kau benar-benar menyebabkan sesuatu yang memengaruhi misi, dia akan membunuhmu. Dia lebih kuat dariku, jadi tidak ada yang bisa kulakukan. Selain itu, para petinggi akan menutup mata karena seorang ahli setingkatnya jauh lebih berguna daripada kalian semua. Semua orang mengangguk, mematuhi peringatan itu. Kang Lia kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke Clean Bay. Mereka tidak akan menghalangimu. Namun, aku masih pemimpin kelompok ini. Kita akan mengikuti rencana yang telah disusun sebelumnya. Apa kau setuju? Clean Bay mengangguk dengan penuh perhatian. Baiklah. Tepat setelah itu, sesosok mayat muncul di udara. Itu adalah iblis yang tampaknya tidak bersenang-senang. Aku menangkap orang ini di dekat benteng dan menggunakan pencarian jiwa. Meskipun dia adalah bagian dari pengintai pasukan di dekat sana, dia tidak tahu ada iblis yang tinggal di benteng itu. Awalnya, tampaknya tidak ada seorang pun yang diberitahu tentang hal-hal yang terjadi di benteng Lodigan. Kang Lia tersenyum pahit. Apakah kamu tidak takut bahwa menyingkirkan orang ini akan membunyikan semua alarm di benteng dan para ahli yang melindunginya? Tidak perlu khawatir, kata Klingei. Dengan jumlah pasukan yang banyak, akan sulit untuk melacak semuanya. Satu atau dua iblis yang melarikan diri atau mati juga umum terjadi di antara ras mereka. Hanya satu iblis ini yang tidak akan menimbulkan masalah, dan itu mengingat mereka telah menyadari ketidakhadirannya sekarang atau tidak. Klingei tampaknya telah melakukan misi serupa sebelumnya, jadi Kang Lia tidak mengeluh. Klangia kemudian menyampaikan rencananya, yang cukup sederhana. Baiklah, mari kita pergi ke benteng. Karena kita tidak tahu di mana targetnya, tidak ada gunanya mengikuti rencana. Saat kita cukup dekat, para iblis yang melindunginya akan menyadari kehadiran kita dengan persepsi spasial alami mereka. Kita akan mencoba untuk sedekat mungkin tanpa diketahui, tetapi saat kita berhasil, kita semua akan menyerang dan menyerbu benteng. Ryan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Bagaimana kau bisa tahu tentang benteng ini dan target di dalamnya? Jika itu mata-mata, tidak bisakah kau mencoba menghubunginya untuk melihat di mana target itu ditahan? Itu akan membuat rencana penyerangan kita lebih mungkin berhasil. Kang Lia menggelengkan kepalanya. Sayangnya, kita tidak bisa melakukan itu. Yang ku tahu adalah kita tidak punya seorang pun di benteng yang bisa kita andalkan. Jangan lupa, pihak lain semuanya iblis. Tidak semudah yang kau kira untuk menempatkan mata-mata di dalam karena dibutuhkan iblis lain untuk mengkhianati pihak mereka. Itu sulit dilakukan. Kentaki kemudian melirik Ryan, sudah menebak apa yang ingin dia lakukan. Apakah kita akan melakukannya?
Ryan menoleh ke arahnya dan memikirkan 2.000 poin merit yang dipertaruhkan. Atau lebih tepatnya, 4.000, termasuk Kentucky. Pasti, biarkan mereka melakukan bagian yang sulit. Kita akan menjamin kelangsungan hidup target terlebih dahulu. Ryan kemudian menatap Kang Lia sebelum berkata, Senior Kang Lia, Kenny dan aku akan mendekati benteng dari sisi lain. Kau tidak keberatan, kan? Kang Lia tahu tentang kemampuan Ryan dan Kentucky, jadi dia hanya mengangguk. Tidak masalah. Aku juga akan meminta yang lain mendekat dari posisi yang berbeda untuk mencegah target diambil. Awasi saja rencana komunikasi kalian. Perintah akan datang melaluinya. Baiklah, Ryan tersenyum dan pergi bersama Kentucky dan SCV. Bab 2392. Ryan dan Kentucky menatap SCV dengan bingung. Kenapa kau ikut dengan kami? Menurutku lebih baik aku mengikutimu saja. Lagi pula, kau sudah terbukti jauh lebih kuat daripada yang lain, jelas SCV. Namun, itu menjadi masalah bagi Ryan dan Kentucky. Itu rumit, karena kehadiran kalian tidak akan banyak membantu kami. Namun, Kentucky punya ide. Bagaimana kalau memanfaatkan dia, Ryan? Memanfaatkannya. Ryan sempat bingung, tetapi langsung mengerti setelahnya. Oh, itu mungkin benar-benar berhasil. Ia lalu menoleh ke arah SCV. Apakah kau ingin menjadi sandera? SCV punya firasat buruk setelah mendengar pertanyaan itu. Beberapa hari kemudian, benteng Lidigan berada di puncak bukit, sehingga bisa melihat pemandangan di sekitarnya. Dari luar, benteng itu tampak hampir kosong, hanya ada satu atau dua iblis di sana-sini. Namun, di dalam, ada beberapa ahli, yang semuanya tinggal di tempat ini untuk tujuan yang sama. Di dalam sebuah ruangan di benteng ini, seorang iblis alam ruang waktu sedang duduk di dekat sosok humanoid yang tampak sedang tidur. Dia adalah Fulilou, orang yang bertanggung jawab atas benteng ini. Dia mengabaikan sosok itu dan hanya memainkan beberapa kepingan giok di tangannya sambil berkultivasi. Tiba-tiba, iblis lain memasuki ruangan dengan ekspresi khawatir. Tuan, kami melihat seorang pengintai dari ras humanoid di dekat sini. Iblis segera bangkit. Kau yakin? Dari mana dia datang? Kami tidak tahu, jawab iblis. Kami mengirim beberapa anggota untuk mengejarnya. Kami akan segera menerima kabar. Beberapa menit kemudian, setan lain datang untuk melapor. Tuan Fulilou, kami menangkapnya. Kami akan membawanya ke sini sekarang. Fulilou sedikit terkejut. Para pengintai biasanya sangat pandai melarikan diri. Itu cukup cepat. Itu karena kami memaksa pengintai itu untuk lari ke arah pasukan di wilayah Juedibos setelah dia menyadari kami menemukannya. Dia akhirnya bertabrakan dengan beberapa pengintai pasukan Juedibos dan tidak punya tempat untuk lari, jelas iblis itu. Fulilou merasa puas. Ia tahu bahwa pasukan di Juedibos ditempatkan di dekat situ, bukan untuk berperang, tetapi karena benteng ini. Jika perlu, ia dapat meminta bantuan dari pasukan itu kapan saja. Bagus sekali. Bawa pengintai itu kepadaku. Kita perlu mencari tahu apakah ia tahu apapun tentang tempat ini. Beberapa menit kemudian, dua iblis, mengenakan pakaian tentara Juedibos, memasuki ruangan dengan ekspresi bingung. Mereka tidak menyadari bahwa ada iblis yang ditempatkan di benteng ini. Namun, setelah diperlihatkan token Fulilou, mereka harus mengikuti perintah bawahan Fulilou dan membawa pengintai itu kepadanya. Tuan Fulilou, kami pikir Anda berada di benua Fasrasma saat ini. Fulilou tidak menjelaskan apapun karena penempatannya di tempat ini adalah rahasia. Namun, dia cukup terkejut dengan kedua pengintai dari pasukan Juedibos itu. Mereka jauh lebih kuat daripada pengintai yang biasanya ada. Namun, itu tidak penting sekarang. Diam saja dan bawa pengintai yang kau tangkap. Selain itu, sebaiknya kau tidak mengatakan apapun yang kau lihat di benteng ini nanti, atau kau tidak akan bisa menyalahkan siapapun jika kau kehilangan nyawa. Kedua iblis itu langsung mengangguk, merasakan tekanan yang dilepaskan Fulilou saat mengancam mereka. Ya, Tuan, kami tidak melihat apa-apa. Tepat setelah itu, sosok humanoid yang mirip dengan anak kecil dibawa ke dalam ruangan. Dia dipukuli dengan sangat parah, dan kultivasinya disegel oleh lapisan energi iblis. Jelas, itu adalah pekerjaan iblis yang menangkapnya. Melihat anak itu, Fulilou menyipitkan matanya. Ras elemental space puncak, tidak mungkin ras humanoid akan menggunakan ahli tingkat tinggi seperti itu sebagai pengintai biasa.
Ini tidak baik. Rahasia tempat ini mungkin sudah ditemukan. Bawahan Fulilou terkejut. Kalau begitu, kita harus segera berangkat ke lokasi berikutnya, senior. Kita tidak bisa mengambil risiko kehilangan target, desak yang lain. Fulilou menyipitkan matanya sebelum memberi perintah. Panggil Dogan dan Sufato. Mereka sedang berkultivasi di kamar mereka. Beritahu mereka bahwa kita mungkin kedatangan tamu, dan kita akan segera pindah ke lokasi aman berikutnya. Ya, para bawahan mengangguk dan segera pergi, meninggalkan beberapa iblis lainnya. Kedua iblis dari pasukan daerah Juedibos tampak sama bingungnya seperti sebelumnya. Tuan, apakah kami masih dibutuhkan untuk apapun? Jika tidak, kami ingin kembali ke pasukan Juedibos. Fulilou mendengus menanggapi. Para iblis tidak pernah suka terlibat dalam situasi berbahaya yang tidak menguntungkan mereka. Hampir tidak ada dari mereka yang memiliki rasa tanggung jawab. Dia bisa tahu bahwa kedua orang ini mengira mereka berada di tempat dan waktu yang salah dan ingin segera pergi. Namun, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi sekarang setelah semuanya berubah seperti ini? Terutama dengan kekuatan mereka. Aku akan berbicara dengan Kukiro sendiri nanti, jadi kalian berdua akan mengikuti kelompok kami untuk saat ini. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, atau aku akan mengakhiri hidup kalian sendiri. Kedua setan itu sedikit gemetar dan langsung mengangguk, merasa tak berdaya dilemparkan ke dalam situasi ini. Fulilou mengangguk dan menambahkan, namun, kau memang membantu penangkapan orang ini, jadi aku akan memberitahu Kukiro tentang hal itu dan menyuruhnya untuk memberimu hadiah besar setelah urusan kita selesai. Kedua mata iblis itu berbinar, dan mereka membungkuk kepada Fulilou. Terima kasih, Tuan. Tepat saat Fulilou hendak menyampaikan beberapa perintah lagi kepada iblis lainnya di benteng dan memulai interogasi anak itu, tatapannya tiba-tiba berubah. Sial, mereka benar-benar datang. Dia bukan satu-satunya yang menyadarinya. Kedua iblis, yang disebut Dogan dan Sufato, mengalami perubahan ekspresi saat mereka menyadari bintik-bintik hitam memasuki persepsi spasial alami mereka, seperti yang dialami Fulilou. Serangan musuh. Orang-orang yang memasuki indera spasial mereka jelas adalah Kang Lia, Klingei, dan para kultivator lainnya. Saat ini, serangan pasukan Rumes telah dimulai, jadi Kang Lia tahu sudah waktunya untuk bertindak. Bab 2393. Dogan muncul di ruangan yang sama dengan Fulilou dalam sekejap, setelah menemukan hal yang sama. Mereka tahu kita menangkap orang itu di sini. Kita harus segera membawanya pergi. Sufato sudah ada di luar, jadi kau harus pergi dan membantunya. Fulilou mengangguk. Aku tahu. Aku pergi sekarang. Aku hanya bisa merasakan dua kultivator alam ruang waktu, jadi Sufato dan aku sudah cukup. Tepat setelah itu, Fulilou menyebarkan indera surgawinya dan memperingatkan semua iblis di benteng. Kalian semua, keluar dan lawan para kultivator. Mereka hanya membawa beberapa ahli alam ruang waktu elemental dan dua makhluk ruang waktu. Tidak perlu membunuh, mengalahkan mereka saja sudah cukup. Tepat setelah itu, Fulilou melihat Dogan dan 5 iblis lainnya yang ada di dalam ruangan. Di antara iblis-iblis itu, 2 di antaranya adalah pengintai dari pasukan Juedibos. Kalian semua akan membantu Dogan melindungi humanoid di sana. Ikuti instruksinya. Bahkan jika kalian harus mati, kalian tidak boleh membiarkan orang itu jatuh ke tangan para kultivator. Dia melanjutkan, Dogan, mereka sudah mengacaukan hukum ruang angkasa di sekitarnya, jadi teleportasi tidak mungkin dilakukan. Gunakan jalan rahasia dan pergilah dari sini. Aku akan memberimu cukup waktu. Dogan sudah menduganya. Serahkan saja padaku. Fulilou kemudian menghilang dari ruangan, dan segera muncul di luar. Pandangannya kemudian tertuju pada King Lei di kejauhan, yang baru saja membunuh 2 iblis yang kurang beruntung karena berada di dekatnya saat ia maju. King Lei jelas menyadari kehadiran Fulilou dan menunjukkan senyum nakal. Hehe, akhirnya, ada yang menyenangkan. Seketika, dia melesat ke arah Fulilou, mengabaikan semua yang ada di sekitarnya. Fulilou sama sekali tidak takut. Dia juga berada di tahap puncak alam ruang waktu. Tidak hanya itu, lingkungan di sini dipenuhi dengan energi iblis dan memiliki konsentrasi elemen gelap yang tinggi. Bagaimanapun, ini masih di dalam wilayah iblis. Itu jelas merupakan keuntungan besar baginya. Mencari kematian. Bentrokan antara keduanya dimulai dalam sekejap mata. Kekuatan spasial meledak di mana-mana, dan hukum saling berbenturan. Pada level mereka,
Tidak ada seorang pun di sekitar medan perang yang dapat campur tangan kecuali Kang Lia dan Dogan. Namun, keduanya sudah saling bertarung juga. Para kultivator lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerbu ke benteng, karena tahu bahwa King Lei dan Kang Lia hanya mengulur waktu bagi mereka untuk menyelamatkan target di dalam benteng. Ayo pergi. Folilou melirik para kultivator alam elemental space yang menyerbu benteng itu, tetapi hanya tersenyum dingin. Ia lalu mengalihkan perhatiannya ke King Lei. Benar saja, begitu para kultivator hendak memasuki benteng, puluhan iblis, banyak di antaranya berada di alam ruang elemental, muncul dari dalam. Mereka telah bersembunyi selama ini, jadi mereka tidak ingin apa-apa lagi selain keluar dan mengambil tindakan. Dalam sekejap, serangan para kultivator terhenti. Jika ada, merekalah yang ditekan saat itu. Kang Lia melihat itu dan menggertakkan giginya sambil menggunakan indera ketuhanannya untuk berbicara kepada semua orang. Sial, Intel tidak mengatakan apapun tentang begitu banyak iblis di benteng. Ini tidak seperti yang kita duga. King Lei, yang beberapa kali bertarung melawan Folilou, langsung memberi perintah. Aku tidak peduli jika kalian mati. Masuki benteng sialan itu dan temukan targetnya. Jika ada di antara kalian yang mundur, akulah yang akan membunuh kalian nanti. Itu bukan permintaan yang mustahil. Ada banyak iblis, beberapa di antaranya berada di alam ruang elemental, tetapi mereka yang dapat menyaingi para kultivator jumlahnya hampir sama. Hanya saja iblis lainnya dapat mengganggu dari jauh, membuat situasinya cukup rumit. Jika mereka mengabaikan semuanya dan memaksa masuk, mereka mungkin memang menemukan targetnya. Namun, Kang Lia langsung memotong ucapan King Lei. Apa kau gila? Tidakkah kau merasakannya dengan persepsi spasial alamimu juga? Bahkan sekarang, kehadirannya muncul di dalam persepsiku. Ada iblis alam ruang waktu lain di dalam. Jika mereka masuk, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Bahkan jika mereka berhasil mencapai target, mereka tidak akan pernah bisa mengeluarkan target itu. Ekspresi King Lei berubah lebih dingin. Ini semua salahmu. Kau seharusnya mengirim lebih banyak ahli untuk misi ini. Kami tidak bisa. Kami diawasi dengan ketat, jelas Kang Lia. Jika kami mengirim terlalu banyak dari kami, para iblis akan curiga. Selain itu, kami benar-benar tidak menyangka akan ada sebanyak ini di sini. Tiba-tiba, King Lei menyadari bahwa iblis alam ruang waktu lainnya di dalam benteng bergerak semakin jauh di bawah tanah. Pada akhirnya, pengepungan yang mereka lakukan di benteng itu tidak terbukti sangat berguna. Sial, mereka menggunakan lorong tersembunyi di bawah benteng. Dia melarikan diri. King Lei kemudian melepaskan banyak energi surgawinya dan memaksa Folilou mundur sejenak. Tepat setelah itu, dia mengangkat tangannya, dan sebuah tombak muncul di tangannya. Akhirnya, dia menusukkannya ke bawah dengan seluruh kekuatannya, menciptakan gelombang energi merah yang menusuk ke arah iblis alam ruang waktu terakhir di benteng. Bukankah kau terlalu sombong? Bagaimana mungkin Folilou tidak mengerti apa yang dilakukan King Lei? Dia ingin memaksa Dogan keluar dari lorong dengan serangan itu. Asteris mengerikan. Asteris ledakan. Folilou menggunakan senjatanya sendiri, yang dibalut dengan seluruh kekuatannya, menangkis serangan King Lei sebelum mencapai benteng. Tepat setelah itu, ia menyerang King Lei lagi. Denganku di sini, kau bisa melupakan kesempatan untuk mendekati benteng itu. King Lei makin marah saat darah membasahi matanya. Kau yang meminta, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan iblis yang selevel dengannya, terutama di lingkungan seperti ini. Pada akhirnya, dia harus melawan. Pertarungan terus berlanjut dan semakin merugikan para pembudidaya. Tidak hanya itu, Kang Lia mulai gelisah. Beberapa waktu berlalu, dan tidak butuh waktu lama bagi bala bantuan untuk tiba. Tentu, pasukan Rumes membantu memindahkan sebagian besar pasukan Jue di bos di dekatnya. Akhirnya, persepsi spasial alami King Lei dan Kang Lia kehilangan jejak Dogan, yang sudah terlalu jauh. Mulai sekarang, mustahil untuk menemukan targetnya. Mundur. Mengetahui bahwa tinggal di sini hanya akan membawa kelompok mereka ke liang lahat, Kang Lia memberi perintah mundur. Misi itu gagal. Para iblis jelas mengambil kesempatan untuk mencoba menjatuhkan sebanyak mungkin pembudidaya, tetapi King Lei dan Kang Lia membantu mundurnya mereka, memaksakan pertempuran ruang waktu mereka ke lokasi di antara pembudidaya yang melarikan diri dan para iblis. Pada akhirnya, 3 kultivator alam ruang elemental tewas sementara tidak ada satupun iblis yang penting yang tewas.
Belum lagi mereka juga kehilangan target. Beberapa jam kemudian, kelompok mereka kembali ke tempat berkumpul yang telah disepakati sebelumnya. Semua orang memiliki ekspresi yang mengerikan dan banyak yang terluka. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang peduli tentang hal itu. Yang paling mereka pedulikan adalah kenyataan bahwa selama penyerangan, trio tertentu tidak pernah muncul. Di mana Kenny, Goku, dan SCV? King Lei berbicara dengan marah. Aku ingin tahu di mana mereka sekarang. Semua orang marah, mengira bahwa ketiga orang itu juga meninggalkan misi. King Lei, khususnya, siap membunuh semua orang. Jika bukan karena Kang Lia, dia pasti sudah membunuh sekutunya sekarang. Dia juga ingin tahu kemana ketiga orang lainnya pergi karena ketidakhadiran mereka jelas berkontribusi pada kegagalan. Tenanglah, kata Kang Lia. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Mungkin mereka disergap sebelum mencapai benteng. Lupakan saja, seorang kultivator bernama Bachia menggelengkan kepalanya. Mereka tahu mereka membelot selama misi. Tidak mungkin mereka akan kembali ke sini. Suasana hati semua orang menjadi semakin buruk. Namun, mereka tahu Bachia benar. Jika itu mereka, mereka juga tidak akan kembali ke tempat ini. Namun, bersenandung, Kang Lia melihat ke arah tertentu saat tiga sosok muncul dalam Divine Sense Rank miliknya. Bukan hanya itu, tetapi mereka kebetulan adalah trio yang ingin mereka bunuh saat ini. Itu benar-benar mereka. Bab 2394. Ryan, Kentucky, dan SCV mendarat di dekat kelompok itu tanpa satupun goresan di tubuh mereka. Jelas, mereka tidak terlibat dalam perkelahian sama sekali, atau setidaknya begitulah yang mereka kira. Niat membunuh King Lei langsung menyelimuti kelompok Ryan sebelum ia mencabut tombaknya dari pocket dimensional realm miliknya. Bagus, bagus. Setidaknya kau menyelamatkanku dari kesulitan memburumu nanti. Jangan kira kau akan bisa kabur dari tempat ini. Aku akan memastikan untuk mempermainkan tubuh dan jiwamu sepuasnya sebelum menghabisimu. Semua kultivator dan binatang iblis lainnya tampaknya tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, mereka juga marah setelah melihat kelompok Ryan baik-baik saja. Itu hanya memperkuat pikiran mereka bahwa Ryan, Kentucky, dan SCV membelot dari misi. Ryan, yang bisa melihat niat membunuh, menatap King Lei dengan ekspresi bingung. Apa terjadi sesuatu, Senior King Lei? Entah mengapa kau tampak sangat marah pada kami. Apakah karena luka di tubuhmu? Jika memang begitu, tidak perlu khawatir. Aku sangat ahli dalam hal penyembuhan. Melihat Ryan sama sekali tidak menghormatinya hanya membuat kemarahan King Lei semakin memuncak. Mencari kematian. Seketika, dia menyerang Ryan dan yang lainnya, siap untuk mengambil nyawa mereka. Namun, asteris, Kang Lia muncul di antara mereka, menghentikan serangan King Lei di saat-saat terakhir. Tentu saja, dia hanya berada di tahap tengah alam ruang waktu. Dia bukan tandingan King Lei. Karena itu, dia terpaksa mundur beberapa meter meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan King Lei tadi. Ekspresi gelap King Lei menoleh ke arah Kang Lia. Apakah kau juga ingin mati? Aku bisa memenuhi keinginanmu. Kang Lia berdiri tegak lagi dan menggelengkan kepalanya. Bukan itu masalahnya. Jika mereka meninggalkan misi, hasil ini tepat untuk mereka. Namun, aku pernah melihat kemampuan mereka sebelumnya, jadi menurutku mereka tidak melakukannya dengan sengaja. Aku ingin setidaknya mendengar alasan mereka. Setelah itu, kau bisa membunuh mereka sesuai keinginanmu. Dia lalu menunjuk Ryan dan yang lainnya. Atau mungkin kalian tidak penasaran mengapa mereka kembali ke sini. Apakah kalian akan kembali ke tempat kumpul-kumpul ini jika kalian jadi mereka? Terutama karena kalian tahu kalian akan berada di sini. King Lei menyipitkan matanya dan menatap Ryan dan yang lainnya, yang tampaknya tidak terlalu peduli padanya. Akhirnya, dia sedikit tenang dan menyingkirkan tombaknya. Baiklah. Namun, lebih baik menjadi alasan yang sangat luar biasa. Kang Lia mengangguk sebelum menoleh ke arah Ryan. Goku, Kenny, SCV, kalian tidak muncul saat penyerangan di benteng. Sejujurnya, dengan jumlah iblis di sana, kurasa itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Namun, itu malah membuat misi kita jauh lebih sulit. Mungkin kesempatan untuk menyelamatkan target juga akan muncul. Sebaliknya, beberapa dari kami malah tewas di sana sementara kalian bertiga tampak baik-baik saja. Kang Lia melanjutkan, jika melihat keadaan saat ini,
semua kesalahan atas kegagalan misi akan ditimpakan padamu. Tidak ada yang bisa kulakukan untukmu kecuali kau memberiku alasan atas hilangnya dirimu. Bisakah kau jelaskan kemana kau pergi saat itu dan apa yang kau lakukan? Gagal. Kebingungan di wajah Ryan, SCV, dan Kentucky semakin terlihat. Apa yang kalian bicarakan? Bukankah misi itu sukses besar? Sukses. Apalagi Kang Lia. Semua orang tercengang mendengar kata-kata mereka. Tepat setelah itu, King Lei menjadi semakin marah. Begitu, kau tampaknya senang mengolok-olokku. Kau bisa meninggalkan nyawamu di sini. Seketika, ia mencabut tombaknya lagi dan segera bergerak untuk menyerang. Namun, sebelum dia sempat bergerak, Ryan melambaikan tangannya, dan dua sosok muncul di hadapan semua orang. Satu sosok masih hidup dan kepalanya ditutupi kain hitam. Sosok lainnya adalah iblis, tetapi iblis ini sudah mati. Apa ini? Bahkan King Lei harus menghentikan langkahnya. Bukan karena dia peduli dengan kedua sosok itu, tetapi karena dia masih bisa merasakan energi yang tersisa dari tubuh iblis itu. Tahap awal alam ruang waktu. Kang Lia tampaknya mengerti dan segera menatap Ryan, Kentucky, dan SCV dengan kaget. Mungkinkah mereka berdua? Ryan mengangguk. Ya, iblis ini adalah orang yang mencoba melarikan diri saat kalian semua bertarung. Adapun orang dengan wajah tertutup ini, inilah target kita. Yah, aku belum melepaskan kain hitam dari kepalanya, juga belum merusak segel dalam kultivasinya. Meski begitu, aku masih belum tahu siapa dia. Bagaimanapun, misinya berhasil. Kita semua tidak hanya berhasil menyelamatkan target, kita bahkan berhasil membunuh iblis alam ruang waktu. Ryan tersenyum setelah itu. Ini semua berkat usaha semua orang. Tanpa serangan terkoordinasi kita, menyelamatkan target dan mendapatkan bonus ini akan sangat sulit. Terutama kamu, Senior King Lei. Kamu menahan iblis alam ruang waktu tahap puncak lainnya. Itu sangat penting. Sekarang, kita semua memiliki 2000 poin merit untuk diterima dan mungkin bahkan bonus untuk kematian iblis. Hahaha. Semua orang terdiam. Bagaimana mereka melakukannya? Ryan, Kentucky, dan SCV sama sekali tidak muncul selama penyerangan. Berkat usaha mereka, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? King Lei melihat dirinya dipaksa untuk menyimpan tombaknya sekali lagi, meskipun kemarahan di wajahnya benar-benar menghilang. Dia datang ke sini untuk mendapatkan poin prestasi, sesederhana itu. Jika mereka benar-benar berhasil menyelamatkan target, maka dia tidak peduli bagaimana hal itu dilakukan selama itu tidak menyebabkan kerugian apapun. Mengenai para kultivator yang meninggal, mengapa seorang kultivator jahat seperti dia peduli? Akhirnya, King Lei menarik napas dalam-dalam dan mendekat. Biasanya, aku akan mengatakan kau hanya mengada-ada. Namun, aku masih ingat energi iblis yang keluar dari dalam benteng melalui lorong tersembunyi, jadi aku tahu ini adalah iblis yang sebenarnya. Namun, kau cukup berani menggunakanku seperti itu. Kang Lei juga mendekat dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tapi, bagaimana caranya? Ya, benar. Itulah pertanyaan yang ada di benak setiap orang. Bab 2395. Ryan kemudian tersenyum pada King Lei. Kami memang sedikit berani, tetapi itu demi menyelesaikan misi. Tentu, senior tidak akan keberatan, kan? Lagi pula, ada 2000 poin merit yang dipertaruhkan di sana. Kau sendiri yang mengatakannya. Kau tidak akan memaafkan siapapun jika mereka menahanmu, dan hasil ini seharusnya kebalikannya. Ryan masih bisa melihat niat membunuh di sekitar King Lei. Hanya saja niat itu tidak lagi ditujukan kepada mereka. Itu hanyalah niat membunuh biasa yang pernah dilihatnya saat pertama kali melihat pria itu. Kemungkinan besar, itu ada hubungannya dengan teknik kultivasinya. King Lei menyipitkan matanya sejenak sebelum senyum muncul di wajahnya. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi. Hahaha, bagus. Ya, aku tidak peduli bagaimana kamu melakukannya. Misinya berhasil, dan hadiahnya adalah satu-satunya yang penting bagiku. King Lei kemudian menoleh ke arah Kang Lia. Aku serahkan sisanya padamu. Mengenai hal lainnya, aku tidak dibayar untuk mempedulikannya. Lakukan saja apa yang menurutmu pantas. Pastikan untuk memberi tahu orang-orang tua itu untuk menyimpan poin meritku di lencanaku. Kalau tidak, mereka tahu apa yang akan terjadi. Dia sama sekali tidak menunggu jawaban Kang Lia. King Lei segera membuka gerbang spasial dan menghilang di dalamnya. Kemana dia pergi?
Tidak ada yang tahu. Kang Lia menghela napas lega, melihat bom waktu itu akhirnya meledak. Ia lalu menoleh ke arah Ryan, Kentucky, dan SCV. Ya, mengingat kalian menyelamatkan target, maka misi itu memang sukses besar. Apalagi kami hanya kehilangan 3 anggota kelompok. Awalnya, aku memperkirakan setidaknya akan ada 10 kematian sebagai ganti penyelamatan yang berhasil. Bagaimanapun, kami harus mempercepat misi sebelum bala bantuan datang. Tetap saja, Kang Lia tidak puas. Kau belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana kau melakukannya? Aku sama sekali tidak bisa merasakan kehadiranmu. Namun, Ryan hanya menggelengkan kepalanya. Itulah yang harus saya rahasiakan. Itu melibatkan beberapa keterampilan yang lebih baik saya rahasiakan. Kentucky dan SCV juga mengangguk, tampak juga tidak mau berbicara. Kang Lia tidak bisa memaksa mereka. Terserahlah. Kalian sudah melakukan pekerjaan yang hebat, dan itu yang terpenting. Dia kemudian melihat ke arah para kultivator lainnya, seperti Bachia, misalnya. Beberapa dari kalian mungkin menyimpan dendam karena mereka memanfaatkan kami, tetapi hasilnya jelas lebih baik dari yang diharapkan. Aku harap kalian akan memaafkannya, mengingat kita semua akan dibayar. Bachia langsung mengangguk. Benar sekali. Aku hanya marah karena mereka tidak muncul saat penyerangan. Kalau aku tahu mereka melakukan hal seperti itu, aku tidak akan keberatan, 2000 poin. Itu saja yang penting. Yah, setidaknya bagiku. Yang lain juga mengangguk, karena sudah benar-benar lupa dengan masalah sebelumnya. Pertama-tama, apakah semuanya semudah yang terlihat di permukaan? Ryan, Kentucky, dan SCV bahkan berhasil membunuh iblis alam ruang waktu. Mungkin mereka berada dalam bahaya yang lebih besar daripada siapapun selama penyerangan itu. Ryan kemudian memikirkan kembali apa yang telah terjadi. Tak perlu dikatakan lagi, anak yang ditangkap di dekat benteng itu tak lain adalah SCV. Adapun 2 iblis yang menangkap anak itu, mereka adalah Ryan dan Kentucky. Awalnya, rencana mereka adalah menggunakan teknik transformasi tubuh Ryan untuk menyamar sebagai iblis. Namun, ada masalah. Bagaimana mereka menjelaskan mengapa mereka muncul di benteng yang seharusnya tidak diketahui oleh siapapun? Saat itulah SCV berperan. Mereka membantu menangkap SCV dan menyuruh para iblis di benteng itu sendiri membawa mereka masuk, melawan keinginan mereka. Di sana, mereka bertemu Volilou dan bahkan Dogan. Mereka yakin para iblis tidak akan langsung membunuh SCV. Lagi pula, mereka perlu tahu bagaimana ras humanoid mengetahui tentang benteng itu, dan menginterogasi SCV akan menjadi cara tercepat. Namun, sebelum mereka bisa memulai, para humanoid memulai serangan mereka. Ryan dan Kentucky bahkan berpura-pura tidak ingin ikut campur, meminta untuk pergi. Namun, mereka tahu para iblis tidak akan membiarkan mereka pergi semudah itu. Serangan mendadak ras humanoid menjadi alasan yang lebih baik untuk memaksa Ryan dan Kentucky tetap tinggal dan membantu para iblis lainnya. Sementara Volilou dan Zufato, serta berbagai iblis lainnya, melawan para kultivator dan binatang iblis di luar, Godan ditugaskan untuk membawa Sandera pergi. Untuk memastikan dia mendapat dukungan, dia juga membawa Ryan, Kentucky, bersama dengan 3 iblis alam elemental luar angkasa lainnya ke kamar Sandera. Bagi Ryan dan Kentucky, itu sungguh sempurna. Mengapa? Anda mungkin bertanya. Itu karena mereka juga memiliki persepsi spasial alami. Semua orang di atas Void Tempering Realm memilikinya. Ryan dan Kentucky dapat merasakan kehadiran iblis alam ruang waktu lainnya di luar benteng, yang sedang bertarung. Jika mereka bertindak di sana, itu pasti akan menarik perhatian para iblis itu, dan mereka akan segera kembali untuk membantu Dogan. Dogan kemudian membawa mereka ke lorong tersembunyi dan membimbing semua orang ke bawah tanah. Akhirnya, setelah mereka cukup jauh, mereka keluar dari jangkauan indera surgawi dan persepsi alami para pembudidaya dan iblis. Mereka kemudian keluar ke suatu tempat lain, jauh dari medan perang. Dogan santai, menurunkan kewaspadaannya dan menatap SCV, yang dibawa Ryan dan Kentucky bersama mereka. Sekarang, mari kita cari tahu bagaimana kau mendapatkan informasi tentang lokasi kita. Namun, saat dia meletakkan tangannya di kepala SCV, bersiap menggunakan teknik pencarian jiwa. Asteris desir, asteris. Sebilah pisau hitam muncul di dadanya, menusuk jantungnya. Dogan kemudian menoleh ke arah Ryan, yang tubuhnya mulai berubah kembali menjadi wujud humanoid palsunya. Kakao. Sayang sekali.
Sudah terlambat. Elemen cahaya Rean mengamuk di dalam tubuh Dogan, tidak memberinya waktu sedetik pun untuk bereaksi sebelum ia terbunuh. Bagaimana dengan 3 devis lainnya di alam elemental space? Rean dan Kentucky sendiri sudah sekuat ahli alam ruang waktu tingkat menengah. Bagaimana mungkin iblis-iblis ini menjadi ancaman bagi mereka? Satu-satunya yang mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri adalah Dogan, tetapi dia terbunuh sebelum dia bisa melakukan apapun. SCV bahkan membebaskan dirinya sendiri, membuka segel kultivasinya sendiri dan membantu menyingkirkan iblis yang tersisa. Jelas, dia tidak pernah benar-benar terluka, dan kultivasinya juga tidak benar-benar tersegel. Itu semua hanya kepura-puraan. Akhirnya, satu-satunya yang tersisa adalah sandera berwajah tertutup yang tidak diketahui oleh kelompok Rean. Bukan berarti mereka peduli. Rean hanya mengirimnya dan tubuh para iblis ke alam dimensi permata jiwa dan pergi bersama kelompoknya. Mungkin bahkan sekarang, Folilo masih belum tahu bahwa Dogan sudah mati. Kembali ke tempat berkumpul, Kentucky akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Jadi, Senior Kang Lia, siapa sebenarnya orang ini? Kang Lia juga penasaran. Lagi pula, dia sendiri tidak tahu identitas sandera itu. Baiklah, kurasa kita akan tahu sekarang. Bab 2396. Kang Lia meletakkan tangannya di kain hitam, yang tampaknya memiliki beberapa prasasti yang membuat penggunanya sama sekali tidak menyadari apapun yang terjadi di luar. Kain itu menghalangi indera surgawi dan bahkan mengacaukan persepsi spasial alami. Setelah menggunakan sedikit energi surgawinya, prasasti itu mudah dilepas, sehingga kain hitam bisa keluar. Kang Lai bisa saja melepas segel pada kultivasi pria itu terlebih dahulu. Namun, pria itu mungkin akan langsung mencoba sesuatu yang nekat sebelum memastikan kondisi di sekitarnya. Lebih baik memberitahu dia tentang semuanya terlebih dahulu. Asteris bulu halus. Semua orang menatap pria itu, bingung dengan penampilannya. Satu-satunya hal yang dapat dipastikan oleh semua orang di sana adalah bahwa tidak seorang pun dari mereka pernah melihat pria itu sebelumnya. Pria itu membuka matanya, merasakan cahaya yang menyakitinya setelah sekian lama berada dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mulai terbiasa dan mampu melihat orang-orang di sekitarnya. Kalian, bukan iblis. Kang Lia juga tidak tahu siapa orang itu, tetapi itu tidak penting saat ini. Memang, kami ditugaskan untuk menyelamatkanmu dari para iblis. Kau ditahan di benteng Lodigan, dan kami baru saja tiba dari sana. Pria itu mendesah, merasa seperti menua ribuan tahun. Jadi, pada akhirnya, itu adalah sebuah kegagalan. Tidak seorang pun mengerti apa yang sedang dibicarakannya, dan tampaknya ia juga tidak ingin menjelaskannya. Terima kasih atas bantuanmu. Apakah kau punya rencana komunikasi yang bisa kugunakan? Hubungi aku dengan Flinyu. Flinyu adalah seorang tetua dari Sekte Himaria, salah satu kekuatan besar ras humanoid. Ia juga salah satu dari sedikit kultivator tahap puncak alam dewa di alam dewa. Kembali pada saat kompetisi untuk melihat siapa yang akan memperoleh benua bebas di pusat alam dewa, Flinyu adalah salah satu kultivator yang bertanggung jawab untuk mengawasi kontes tersebut. Senior Flinyu. Tentu saja, Kang Lia dan para kultivator lain di sekitarnya tahu siapa dia. Tidak hanya itu, dia juga salah satu kultivator yang mengatur penyerangan benteng ini. Jika Anda tidak keberatan saya bertanya, siapa Anda? Tentu saja, Anda tidak perlu menjawab jika Anda tidak mau. Hanya saja akan lebih mudah jika saya tahu nama Anda. Pria itu merenung sejenak sebelum berkata, katakan saja pada Flinyu bahwa keluarga Fruve sudah menemukan kebenarannya. Begitu dia mendengarnya, dia akan tahu siapa yang ingin berbicara dengannya. Saat kata Fruve muncul, mata semua orang menjadi gelap. Mereka semua setidaknya berada di alam elemental space dalam kelompok ini, jadi mereka memiliki cukup pengaruh untuk mengetahui tentang organisasi Fruve. Organisasi yang meskipun tidak memiliki wilayahnya sendiri, tidak lebih lemah dari 3 wilayah yang lebih tinggi lainnya. Rean dan Roan, tentu saja, bahkan lebih tertarik. Roan sedang menonton dari dalam alam dimensi permata jiwa. Tentu saja, baik Rean maupun Kentucky tidak mengatakan apapun. Juga, lepaskan segel dalam kultivasiku, pinta pria itu. Namun, Kang Lia menggelengkan kepalanya. Biar aku konfirmasi dulu dengan Senior Flinyu. Karena nama Fruve sudah muncul, aku tidak bisa mengambil risiko apapun denganmu. Kuharap kau mengerti. Pria itu mengangguk, tampak tidak khawatir.
Kang Lai kemudian mengeluarkan lencana komunikasinya dan menelepon sebuah nomor. Hanya saja, itu bukan Flinyu. Meskipun dia adalah seorang tahap tengah alam ruang waktu, dia tidak memiliki akses ke semua kontak para ahli teratas alam dewa, yang dapat dimengerti. Pertama, dia harus melewati Vosleve, Master Sekte Rambram. Karena dia bagian dari sekte ini, Vosleve juga tahu tentang rencana penyelamatan ini. Mendengar informasi dari Kang Lia, Vosleve tidak tampak terkejut dan langsung menghubungkan Kang Lia dengan Flinyu. Biasanya, tidak ada orang lain selain pemiliknya yang dapat menggunakan lencana komunikasi. Akan tetapi, lencana komunikasi telah berkembang jauh sejak diciptakan. Dengan energi surgawi yang cukup, lencana ini bahkan dapat membuat panggilan normal yang bekerja melalui suara, bukan indera surgawi. Meski begitu, tak lama kemudian terdengar suara renyah dari lencana Kang Lia. Ini Flinyu. Nolui, apakah itu kamu? Jelas, itu adalah nama sandera itu. Memang, itu aku. Jika kamu ragu, aku mungkin juga akan bercerita tentang petualangan kecilmu di kerajaan Sandou beberapa tahun yang lalu. Tunggu, tidak perlu. Itu pasti kau. Semua orang terkejut dengan reaksi Flinyu. Apa yang bisa terjadi di kerajaan Sandou yang membuatnya begitu tertekan? Namun, tidak ada dari mereka yang berani bertanya dan harus membawa pertanyaan itu ke liang lahat mereka. Nolui tersenyum tipis dan mengangguk. Kalau begitu, baguslah. Sekarang, suruh orang-orang ini melepaskan segel di kultivasiku. Kang Lia, benarkah? Flinyu tidak membuang waktu. Kau bisa melepas segelnya. Aku akan bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi setelahnya. Kang Lia tidak perlu mendengar dua kali. Dia menekan tangannya ke dantian Nolui, menggunakan kekuatan spasial dan energi surgawi untuk menghancurkan segel dari luar. Kemudian, semburan energi surgawi keluar dari tubuh Nolui saat kultivasinya akhirnya mulai bersirkulasi lagi. Fiuh, meskipun belum seminggu, sungguh mengerikan tidak bisa menggunakan kultivasi seseorang. Namun, Flinyu tidak tertarik dengan hal itu. Baiklah, kau bebas. Kang Lia, berikan orang ini lencana komunikasi gratis dan berikan nomornya kepadaku. Aku akan membukanya di server sistem komunikasi. Kang Gia mengangguk dan memberikan lencana kepada Nolui. Ia segera menggunakan setetes darahnya dan mengikatnya pada dirinya sendiri. Semenit kemudian, lencana itu aktif dengan sendirinya, menunjukkan bahwa lencana itu kini diizinkan untuk menggunakan fungsi normalnya. Flinyu kemudian mematikan panggilannya dengan Kang Lia dan langsung menelepon Nolui. Tentu saja, keduanya menggunakan Divine Sense untuk berbicara melalui lencana, sehingga orang-orang di sana tidak dapat mendengar percakapan itu lagi. Beberapa menit kemudian, Nolui menyimpan lencananya, setelah selesai berbicara dengan Flinyu. Maaf, semuanya. Sepertinya kalian harus bekerja lebih keras lagi. Bab 2397. Semua orang saling memandang dengan bingung. Apa maksudmu? Di sisi lain, Ryan dan Rowan sudah bisa menebak alasan perubahan mendadak ini. Destiny Attraction, kemampuan sistem yang sangat disukai untuk melemparkan si kembar ke dalam kejadian aneh kemanapun mereka pergi. Jelas, mereka mengira itu salah satu dari kejadian aneh itu. Yah, kami ingin tahu apa hubungannya dia dengan keluarga Fruve, kan? Komentar Rowan, dan Ryan mengangguk. Mereka sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Kang Lai kemudian mengangkat tangannya. Maaf, teman Nolui. Namun, kami memiliki tugas sendiri yang harus dilaksanakan setelah ini. Serangan terhadap wilayah Krohasan masih berlangsung, jadi kami harus kembali untuk memberikan dukungan. Sekarang setelah Anda aman, kami harus pergi. Namun, tepat pada saat inilah Kang Lia menerima telepon dari Sekte Rambram. Dia segera menjawab, dan ekspresinya tidak bisa tidak menunjukkan ketidakberdayaan. Jadi, kamu sudah mengatur semuanya. Nolui mengangguk. Ya, Flinyu membuat kesepakatan dengan pemimpin sektemu. Namun, Nolui kemudian melihat sekeliling. Di mana orang yang bernama King Lei itu? Dia seharusnya bersama kelompokmu dan juga mengambil bagian dalam tugas selanjutnya ini. Dia pergi, jawab Kang Lia. Begitu dipastikan bahwa kau aman, dia tidak mau berhubungan lagi dengan kita. Jangan tanya kemana dia pergi karena aku tidak tahu. Dan aku sangat ragu dia akan menjawab panggilan dariku. Biar aku coba. Nolui sekali lagi menghubungi Flinyu dan membuat beberapa pengaturan. Beberapa saat kemudian, dia menoleh ke semua orang. Baiklah, ikut aku.
Para petani masih penasaran. Bahkan sekarang, mereka tidak tahu apa yang telah mereka lakukan. Yang terpenting, mereka masih ingat ketika Nolui berbicara tentang Frufes. Maaf, tapi aku tidak berniat pergi, tiba-tiba salah satu dari mereka berkata. Aku kenal seseorang yang terlibat dengan Frufes di masa lalu. Dia menghilang tanpa jejak sebelum api jiwanya padam. Semua orang di level kami atau di atasnya tahu bahwa tidak ada hal baik yang datang dari melibatkan diri dengan Frufes. Ia segera diikuti oleh kultivator lain, Bachia. Ia benar. Maaf, Kang Lia Senior. Namun, jika aku harus menghadapi hukuman karena menolak misi baru ini, aku akan menerimanya dengan senang hati. Aku juga tidak akan pergi. Kalengya tidak bisa membalas, tetapi bahkan dia tidak bisa menemukan alasan yang bagus untuk meyakinkan yang lain untuk pergi. Mengancam akan membunuh mereka karena tidak mematuhi perintah. Mereka tidak mau pergi karena mereka pikir itu sudah pasti akan berakibat fatal, jadi apa gunanya? Nolui tidak tampak terkejut dengan hal itu. 10.000 poin merit. Apa? Seketika, ekspresi semua orang berubah. Itu jumlah yang sangat besar. Misi penyelamatan seperti ini tidak selalu muncul. Biasanya, butuh beberapa tahun untuk mengumpulkan 2.000 poin metir, apalagi 10.000. Kelompok Rean merupakan pengecualian hanya karena kemampuan khusus mereka dan fakta bahwa mereka jauh lebih kuat daripada yang ditunjukkan oleh tingkat kultivasi mereka. Meskipun demikian, bahkan Rean dan Kentucky pun terkejut. Nolui, benar, apakah kamu punya wewenang untuk menawarkan 10.000 poin merit? Yah, Rean dan Kentucky akan mengikuti Nolui terlepas dari memiliki poin atau tidak. Tetap saja, mengapa tidak mengonfirmasinya juga? Bahkan Bachia, salah satu kultivator yang menyuarakan penolakannya, tampak kesulitan. Pada akhirnya, ia bertanya dengan nada ragu. Goku benar, apakah kau punya wewenang itu? 10.000 akan cukup baginya untuk membeli semua yang ia incar. Jadi, bahkan jika ia terlibat dengan Frufes, jika ia selamat, ia bisa menyembunyikan dirinya untuk waktu yang lama sampai semua orang melupakannya. Namun, pertanyaan semua orang tidak memerlukan jawaban dari Nolui. Itu karena lencana komunikasi mereka diaktifkan, setelah menerima pesan baru. Ketika mereka semua melihat ke dalam, mereka terkejut. Mereka baru saja menerima 2.000 poin merit dari misi penyelamatan. Selain itu, 5.000 poin merit lainnya muncul entah dari mana. Melihat ekspresi semua orang, Nolui tertawa. Hahaha. Sepertinya lebih cepat dari yang kukira. Aku sudah memberimu setengah dari pembayaran di muka. Tentu saja, kamu tidak akan bisa menghabiskannya di sini. Hanya setelah misi selesai. Jika kamu memutuskan untuk pergi sekarang, 5.000 poin ini akan diambil kembali, tetapi kamu tidak akan menerima hukuman apapun. Namun, aku harap 5.000 poin ini menjadi bukti bahwa aku tidak bercanda. Lakukan misi ini bersamaku, dan jika kamu kembali hidup-hidup, kamu akan mendapatkan 10.000 poin merit lebih banyak. Rean dan Kentucky langsung terbang ke sisi Nolui. Kau bisa mengandalkan kami, Nolui. Yah, mereka akan melakukan itu dengan atau tanpa poin. Namun, situasi ini menguntungkan mereka karena tampaknya mereka adalah yang paling bertekad. Nolui mengangguk, puas. Bagus. Ada yang lain. Aku jamin tidak akan ada kesempatan lain untuk mendapatkan poin merit sebanyak ini di masa mendatang. Bahkan, ini mungkin poin merit termudah yang pernah kamu dapatkan. Itu karena masih belum ada jaminan bahwa misi ini akan melibatkan risiko apapun. Tentu saja, terserah padamu apakah kamu percaya atau tidak. Kang Lia menghela napas lalu melangkah maju juga. Aku pergi. Dengan 10.000 poin ini, aku bisa pensiun dari perang ini lebih awal dan mendapatkan barang yang kuinginkan. Lambat laun, semakin banyak pembudidaya yang berpihak pada Nolui, menerima takdir mereka. Risiko besar diikuti oleh imbalan besar. Itulah hukum alam semesta. Pada akhirnya, hanya 2 kultivator yang terlalu takut untuk berpartisipasi, jadi mereka berpamitan kepada semua orang dan pergi. Nolui menggunakan lencana komunikasinya untuk memperingatkan para petinggi tentang kedua orang ini, sehingga poin mereka pun diambil. Dia kemudian melihat ke arah para kultivator dan binatang iblis yang tersisa. Bagus. Aku juga bisa memberitahu kalian bahwa King Lei akan bergabung dengan kita nanti, jadi itu akan membuat kalian lebih tenang. Semua orang tersenyum pahit. Apakah kehadiran King Lei benar-benar sesuatu yang bisa membuat seseorang merasa tenang? Tentu saja, bukan berarti mengeluh.
7 ahli alam elemen luar angkasa, semuanya berada di tahap puncak. Kang Lia dan aku sama-sama berada di alam ruang waktu, meskipun aku berada di tahap akhir sementara dia berada di tahap tengah, kata Nolui. Ada juga King Lei, jadi itu seharusnya sudah cukup. Akhirnya, dia melihat ke arah tertentu. Adapun misi kita, adalah menyelidiki jalan pseudo-temporal baru yang tampaknya tidak terhubung ke salah satu dari 3 alam tinggi maupun alam fana. Bab 2398. Beberapa kultivator menjadi bingung. Jalur pseudo-temporal. Apa itu? Kelompok Rean jelas tahu tentang itu. Lagi pula, mereka pernah menggunakan satu di masa lalu untuk pergi dari dunia bawah ke surga. Berbeda dari jalur temporal utama, yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jalur pseudo-temporal hanya terbuka untuk waktu yang singkat. Biasanya, jalur ini menghilang dalam waktu 200 hingga 300 tahun. Mereka juga sulit ditemukan karena mereka dapat muncul di mana saja di salah satu dari 3 alam tinggi. Beberapa bahkan terhubung ke alam fana di bawah. Mengingat ukuran masing-masing alam, menemukan mereka lebih sulit daripada menemukan sebutir pasir di pantai. Namun, karena banyaknya makhluk hidup di semua alam ini, pada akhirnya, seseorang akan tersandung pada jalan sementara ini. Namun, tidak semua orang dapat melewatinya. Jalan tersebut sangat tidak stabil, yang membatasi kultivasi seseorang. Batas kultivasinya juga acak, tergantung pada jalur pseudo-temporal itu sendiri dan berapa lama jalur itu telah terbuka. Semakin dekat jalur itu untuk ditutup, semakin tidak stabil jadinya. Secara alami, level kultivasi yang dapat ditampungnya juga semakin rendah. Pada dasarnya karena jalur itu tidak dapat menampung keberadaan seseorang yang terlalu kuat, karena keberadaan seperti itu memengaruhi hukum ruang di sekitarnya. Itulah penjelasan yang diberikan Nolui kepada semua orang, yang sama dengan penjelasan yang diketahui kelompok Rean. Nolui kemudian melanjutkan, itulah aturannya, atau begitulah seharusnya. Namun, kami menemukan jalan pseudo-temporal baru yang tidak terhubung ke 3 alam tinggi atau alam fana manapun. Hal seperti itu seharusnya tidak terjadi, tetapi terjadi. Nolui kemudian melihat lencana komunikasinya, memeriksa di mana dia berada saat ini. Tepat setelah itu, dia membuka gerbang spasial. Baiklah, kalian semua, masuklah. Kita harus segera bergerak. Kalian bisa bertanya lebih banyak di jalan. Semua orang masuk, dan Nolui menutup lorong di belakangnya. Dalam perjalanan, Rean adalah orang pertama yang menyuarakan keraguannya. Jadi, Nolui, di mana jalur pseudo-temporal ini terhubung? Nolui menggelengkan kepalanya. Itulah masalahnya, kita tidak tahu. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, ya, setidaknya kita tidak punya catatan tentang hal seperti itu. 3 alam yang lebih tinggi terlalu besar, jadi itu mungkin pernah terjadi di suatu tempat di masa lalu, tetapi kita tidak pernah menemukannya. Kang Lia adalah yang berikutnya. Apa hubungannya keluarga Fruve dengan ini? Seperti yang kau tahu, kami lebih suka tidak terlibat dengan mereka. Itulah alasan mengapa kami menaruh begitu banyak perhatian pada jalur ini, Nolui menjelaskan. Kami tertarik karena Fruves mengendus penemuan jalur baru ini dan mencoba masuk. Kami ingin tahu apa yang mungkin membuat Fruves pindah. Bachia merasa aneh. Tapi, kenapa kau butuh orang seperti kami untuk memeriksa benda ini? Maksudku, bukankah lebih baik memanggil beberapa ahli alam dewa untuk memeriksanya? Tentu sesuatu yang melibatkan Fruves akan menarik perhatian para ahli alam dewa. Senior Flinyu dan Vosleve tampaknya ada di antara mereka. Tidak hanya itu, kata seorang pria bernama Kasmesford. Keluarga Fruve juga bisa mengirim ahli alam keilahian mereka sendiri, jadi kehadiran kami di tempat seperti itu pada dasarnya adalah bunuh diri. Tentu saja, mengingat mereka sedang menjalani misi ini, pasti ada alasan di baliknya. Mereka hanya menunggu Nolui menjelaskan keraguan yang jelas itu. Kalian semua salah. Pertama, Fruves tidak dapat mengirim ahli alam dewa ke alam dewa. Ada alasan untuk itu, Noluio memulai. Rean langsung mengangguk. Dia sudah mendengarnya saat perang baru saja dimulai. Yang itu, aku tahu. Sebelum perang dimulai, alam dewa ditutup. Para ahli alam dewa mampu memaksa masuk ke alam lain tanpa perlu jalur temporal. Sayangnya, para ahli alam dewa kami takut para iblis tua datang untuk membantu para iblis selama perang, jadi hal pertama yang mereka lakukan adalah menutup alam dewa. Aku tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, tetapi aku yakin tidak ada ahli alam dewa, iblis tua,
atau malaikat agung yang dapat memasuki alam dewa saat ini tanpa menggunakan jalur temporal utama. Nolui terkejut karena Ryan mengetahui informasi tersebut. Biasanya, hanya para ahli alam dewa yang mengetahui hal-hal seperti itu. Memang, kau benar. Karena itu, Frufes jelas tidak dapat mengirim ahli alam dewa manapun. Dia kemudian menatap Kamesford. Sedangkan untuk ahli alam keilahian kita sendiri, kamu seharusnya tahu betul mengapa mereka tidak bisa datang saat ini. Perang, tanya Kamesford balik. Tapi tidak bisakah kita memisahkan setidaknya satu ahli alam dewa? Ryanlah yang menjawab. Keluarga Fruve tahu tentang jalur pseudo-temporal, jadi mereka pasti ingin datang dan menggunakannya. Meski begitu, ahli alam dewa luar angkasa manapun kemungkinan besar. Nolui mengangguk. Kau cukup pintar, Goku. Memang, semua ahli alam dewa yang kita miliki ditempatkan di pintu masuk jalur temporal. Meskipun kita memiliki banyak formasi, saat Fruve terlibat, kau tidak boleh terlalu berhati-hati. Lagi pula, bahkan jika para ahli alam dewa dan sejenisnya muncul di jalur pseudo-temporal baru ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat dan melindungi pintu masuknya. Lagi pula, jalur itu tidak bisa menampung keberadaan di level mereka. Mata Nolui kemudian menyipit. Yang pasti, keluarga Fruve hanya bisa mengandalkan satu hal, alam ruang waktu dan para ahli yang telah mereka tempatkan di alam dewa. Sevi mengangkat tangannya. Kurasa itu bagian di mana kau akan menjelaskan tentang penangkapanmu oleh iblis, kan? Nolui menggaruk bagian belakang kepalanya. Yah, itu benar juga. Kau tahu, pada dasarnya aku satu-satunya yang tahu di mana Path ini berada, jadi Fruves bersekutu dengan Devils agar aku tertangkap. Namun, Devils tidak tahu tentang Path ini. Mereka hanya menerima pekerjaan itu karena mungkin ada bayaran yang tinggi untuk itu. Seketika semua orang mengerti mengapa Nolui ini begitu penting bagi semua orang.